Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-46. Tiara akan meremas kertas di tangannya. Dengan perasaan campur aduk dan tanpa memperdulikan Arumi serta ibunya yang terus memanggil, pria itu berlari menuju parkiran. Melajukan mobilnya meninggalkan rumah mewahnya itu dengan tergesa. Tujuannya saat ini adalah kantor tempat Tiara bekerja. Ia ingin menanyakan secara langsung kejelasan pada Tiara soal surat dari pengadilan agama itu. Dengan pikiran kalut, akan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi membelah jalanan agar segera sampai. Tak sabar rasanya untuk bertemu dengan Tiara. Ia berharap semua ini hanya lelucon saja. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis di perusahaan milik Yuna Olister. "Saya mau bertemu dengan Tiara," ucap Arkan dengan nafas terengah-engah. "Bu Tiara, ibu hari ini tidak masuk, Pak," ucap resepsionis itu dengan ramah. "Apa? Tidak masuk?" "Iya, Pak." "Kemana dia sekarang?" "Maaf, Pak, saya tidak tahu," ucap wanita dengan rambut sebahu itu. Arkan terdiam. Kemana Tiara sekarang? Bukankah pagi tadi dia pamit bekerja? Kalau begitu, saya mau bertemu dengan Seo di sini. "Anda sudah membuat janji sebelumnya?" tanya resepsionis itu dengan senyum yang memudar. Ia merasa jika pria di hadapannya itu sangatlah tidak sopan. "Saya suami dari Bu Tiara. Saya mau ketemu sama Yuna. Cepat panggil dia." Sang resepsionis semakin geram. Bukannya menghubungi telepon ruangan Cheo untuk memberitahu jika ada yang ingin bertemu, wanita itu malah menghubungi security. Meminta agar security kantor mengamankan pria pemaksa yang menurutnya mencurigakan dan sangat tidak sopan itu. Mau ngapain kalian?" Arkan terkejut saat dua orang security mencekal tangannya dan setengah menyeretnya keluar. Ia memang belum pernah masuk kantor ini sebelumnya. Jadi semua karyawan tentu saja tidak tahu bahwa dirinya adalah suami Tiara. Arkan biasanya hanya mengantar Tiara sampai depan kantor. "Sebaiknya Anda pergi, Pak. Jangan buat keributan," sentak salah satu dari pria berseragam security itu. "Siapa yang buat keributan? Saya hanya ingin bertemu dengan Tiara dan Yuna. Mana bos kalian?" "Hah? Saya mau ketemu," teriak Arkan di parkiran kantor itu. "Bu Tiara dan Pak Yuna sedang tidak ada di kantor. Sebaiknya Anda pergi sebelum saya seret lebih jauh," ancam security itu lagi. Arkan mendengus kesal. Dengan terpaksa, ia pun pergi meninggalkan area kantor. "Ada security sialan," teriak Arkan sambil memukul setel kemudi mobilnya. "Tiara, kamu di mana sih? Kenapa kamu gak ada di kantor? Nomormu juga gak aktif." Akan memijat keningnya. Seketika ia langsung teringat pada Cantika. Iya Cantika. Apa mungkin Tiara ada di sekolahnya Cantika? Aku harus menyusulnya ke sana. Akan putar arah menuju sekolahan putrinya. Ia yakin Tiara pasti ada di sana. Sebentar lagi jam pulang sekolah, pasti Tiara menjemput Cantika karena Sri ada di rumah. Kedua matanya menyapu ke gedung megah yang menjadi sekolah elite putrinya itu. Tidak ia temukan mobil istrinya di sana. Kendati demikian, Arkan tetap sabar hingga bel pulang sekolah berbunyi dan para anak-anak mulai berhamburan keluar mencari jemputan masing-masing. Arkan melirik jam di pergelangan tangannya. Anak-anak di sekolah itu semakin lama semakin sedikit karena semuanya berangsur pulang. Sampai gerbang sekolah hendak ditutup lagi, tidak ia lihat Cantika maupun Tiara keluar dari sekolah itu. Penasaran, Arkan berlari menghampiri petugas keamanan dan menanyakan soal putrinya. "Permisi, Pak. Saya mau menjemput anak saya. Apa dia sudah pulang?" tanya Arkan. "Anak Bapak siapa ya?" tanya petugas keamanan itu. "Cantika, Pak. Cantika Hendrawan. Apa dia sudah ada yang jemput?" "Oh, Non Cantika. Itu anaknya Bapak ya? Non Cantika kan sudah keluar dari sekolah ini kemarin. Pak, ada acara pelepasan yang meriah kemarin di sini. Loh, Bapak ini ayahnya kok malah gak tahu sih?" Petugas keamanan itu menatap curiga pada Arkan.
Ia berpikir apakah pria di hadapannya ini orang jahat. Karena jika ayahnya Cantika, pastinya sudah tahu jika putrinya pindah sekolah. Lain dengan petugas keamanan yang menatap penuh curiga, Arkan bergeming dengan wajah penuh keterkejutan. Apalagi ini? Cantika keluar dari sekolah ini. Sebenarnya bapak ini siapa? Apa kau berniat untuk berbuat jahat dengan mengaku-ngaku sebagai ayahnya Non Cantika? Sergap petugas keamanan itu dengan tatapan mengintimidasi. Arkan yang masih syok memilih untuk pergi menjauh lalu masuk ke dalam mobilnya. Ia tancap gas saat petugas keamanan itu meneriakinya sambil berlari mengejarnya. Karena selama ini yang selalu mengantar jemput Cantika adalah ibunya, jadi petugas itu tidak tahu bahwa Arkan adalah ayah kandung Cantika. Ya Allah, ada apa lagi ini? Tiara, Cantika, kamu di mana? Arkan benar-benar sangat gelisah. Perasaannya campur aduk antara marah, bingung sekaligus takut menjadi satu. Surat dari pengadilan, Tiara yang tidak ada di kantornya, juga Cantika yang katanya sudah pindah sekolah. Kenapa ia tidak tahu itu semua? Dan kenapa Tiara merahasiakannya? Apa yang sebenarnya Tiara rencanakan? Arkan yang pikirannya sedang kalut memilih untuk pulang. Berharap jika Tiara dan Cantika sudah ada di rumah. Waktu menunjukkan pukul 3 sore ketika Arkan sampai di rumahnya. Ia berlari memasuki rumahnya. Arkan melihat jika saat ini ibunya dan Arumi sedang menonton televisi sambil menikmati cemilan. Arkan benar-benar tidak habis pikir pada mereka berdua. Kenapa mereka begitu santai padahal rumah tangga Arkan bersama Tiara sedang di ujung tanduk? Di mana Sri? Tanya Arkan yang membuat kedua wanita itu menoleh. Sri tadi bawa tas besar. Katanya mau pulang kampung. Ucap Bu Chandra dengan entengnya. Apa? Terus mama izinkan? Ya iyalah. Masa bodoh mau dia pulang kampung atau keluar kerja? Toh bukan mama yang gaji. Ucap Bu Chandra yang membuat Arkan geram. Pria itu memilih untuk meninggalkan ibunya dan istrinya yang sepertinya tidak peduli dengan apa yang menimpanya saat ini. Arkan bergegas menaiki tangga rumahnya lalu masuk ke dalam kamar untuk mencari Tiara ataupun petunjuk di mana istrinya kini berada. Arkan terlihat lesu ketika mendapati kamarnya yang kosong. Ternyata Tiara dan Cantika memang belum pulang. Pria itu langsung melirik ke arah lemari pakaian yang sedikit terbuka. Ia mengernyit karena tidak mendapati koper besar yang disimpan di atas lemari pakaian istrinya itu. Kedua matanya membola ketika membuka lemari pakaian dan ternyata sudah kosong melompong. Dengan perasaan kacau, Arkan langsung melirik ke arah lemari Cantika yang kini disimpan di kamarnya. Segera ia membukanya dan ternyata kosong. Pakaian Cantika pun sudah tidak ada di lemari. Seketika Arkan langsung luruh di lantai. Ia baru menyadari sesuatu. Tiara dan Cantika sudah pergi dari rumah ini tanpa pamit. Dan surat dari pengadilan itu, Arkan mulai paham jika sebelumnya Tiara sudah mengajukan gugatan cerai. Licin dan rapi sekali pergerakanmu. Tiara, kamu tega meninggalkan Mas. Kamu bersikap seolah kamu baik-baik saja, tapi ternyata Arkan menangis tergugu. Tidak menyangka jika kini wanita yang paling ia cintai tega meninggalkannya. Tiara tidak pernah menunjukkan bahwa ia akan menceraikan Arkan, tapi nyatanya Tiara tetap melakukan itu padahal Arkan sangat yakin jika Tiara mampu melewati ujian rumah tangga ini karena dia adalah wanita yang tegar. Tiara! Arkan berteriak, menangis histeris di dalam kamar. Teriakannya tentu saja membuat Arumi dan Bu Chandra terkejut. Kedua wanita itu langsung menghampiri Arkan dan terkejut melihat keadaan Arkan yang kacau. Arkan menangis sambil terus memanggil nama Tiara. Mas, ya Allah, ada apa Mas? Tanya Arumi khawatir. Arkan tidak menjawab. Dia terus menangis dan memanggil nama Tiara. Bu Chandra yang sama bingungnya berjalan tertatih-tatih menuju meja rias. Ia menemukan secari kertas di sana. Ini surat dari Tiara. Apa dia minggat? Tanya Bu Chandra yang membuat Arkan langsung bangkit dari posisinya. Surat? Ada surat dari Tiara. Arkan langsung merebut kertas yang dipegang oleh ibunya. Dengan mata yang basah dan sembab, Arkan bergegas membuka lipatan kertas itu lalu membacanya dengan seksama. Jika kamu sudah membaca surat ini, itu tandanya aku sudah pergi. Terima kasih untuk semuanya, Mas. Maaf aku tidak bisa menjadi istri yang baik. Jangan cari aku dan Cantika. Kami akan bahagia hidup berdua.
Aku doakan semoga kamu pun berbahagia. Sampai jumpa minggu depan di pengadilan. Pai Tiara. Arkan limbung. Kertas di tangannya pun seketika terjatuh. Ya Allah, Mas. Yang sabar ya, Mas. Istighfar. Ucap Arumi seraya membantu Arkan untuk duduk di tepi ranjang. Cek kakak, ngapain sih kamu syok gitu? Arkan, biarin aja kalau dia pergi. Dengan begini kita tahu bagaimana sifat aslinya. Tiara bukanlah istri yang baik. Buktinya dia pergi tanpa pamit. Seru Bu Chandra dengan sinis. Jangan lemah jati laki-laki. Jika dia pergi, ya sudah. Itu malah bagus. Kan? Tidak ada lagi yang sok berkuasa di rumah ini. Lagi pula masih ada Arumi. Turuti saja keinginannya yang ingin bercerai. Jangan mempersulit saat perceraian nanti. Hanya saja, Mama ingin agar hak asuh Cantika kamu perjuangan. Cantika harus tetap berada di rumah ini. Ucap Bu Chandra. Wanita yang kakinya masih cedera itu bukannya menenangkan sang anak yang sedang terpuruk, malah mengompori dan terus menjelek-jelekan Tiara. Mah, cukup. Arkan tidak mau mendengar apapun yang diucapkan ibunya. Pikirannya sedang kacau saat ini. Yang ia inginkan adalah Tiara dan Cantika kembali lagi padanya. Arkan, buka mata dan hati kamu. Ada Arumi yang selalu sabar dan setia mendampingimu. Sikap Tiara yang tidak pernah menyukainya tidak pernah membuat Arumi dendam. Kenapa kamu tidak bisa melihat segala kebaikan yang ada pada diri istrimu ini? Dengarkan baik-baik Arkan. Mama mau kau urus perceraian itu dan setelah itu resmikan pernikahanmu dengan Arumi. Mama yakin kamu akan lebih bahagia bersamanya. Tegas Bu Chandra yang seolah tidak peduli dengan perasaan Arkan saat ini. Mas, Arumi hendak menyentuh lengan Arkan. Ia ingin menenangkan suaminya. Namun tidak disangka, Arkan malah menepisnya dengan kasar. Aduh! Arkan bangkit dari duduknya lalu menyambar kembali kunci mobilnya. Arkan, mau kemana kamu? Teriak Bu Chandra. Aku mau cari Tiara sampai ketemu. Aku akan membawanya kembali ke rumah ini dan tidak akan pernah mau cerai darinya. Tegas Arkan setengah berteriak, kemudian bergegas keluar dari kamar menuju parkiran untuk kembali mencari Tiara. Ia tidak mau terus terpuruk dan berdiam diri. Ia akan berusaha sampai titik darah penghabisan. Tiara harus kembali padanya. Dasar keras kepala. Pekik Bu Chandra. Wanita itu langsung menghampiri Arumi yang terduduk sambil terisak-isak. Sayang, maafkan sikap Arkan ya. Ucap Bu Chandra merasa tak enak hati karena sikap anaknya yang telah kasar pada menantu kesayangannya itu. Tidak apa-apa, Mama. Aku hanya merasa bersalah. Semua ini pasti karena aku. Gara-gara aku hadir di antara mereka, hubungan Mas Arkan dan Mbak Tiara menjadi seperti ini. Air mata buaya itu mengalir deras. Seolah Arumi benar-benar telah menyesal menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Tiara dan Arkan. Sikapnya ini semakin membuat ibu mertuanya simpati. Bu Chandra tentu saja semakin kagum pada menantu pilihannya itu. Bukan, sayang. Ini semua bukan salahmu. Si Tiara itu yang terlalu egois. Wanita itu lebih mementingkan kesenangannya sendiri. Harusnya jika dia istri yang baik, tentu dia mau berbagi dan berubah menjadi lebih baik pula. Sudah ya, Nak. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti biar Mama yang bicara pada Arkan. Ucap Bu Chandra seraya mengelus kepala menantunya yang tertutup hijab lebar itu. Terima kasih ya, Jun. Kamu lagi sibuk malah bantu aku pindahan. Ucap Tiara sambil merapikan rumah kontrakannya. Barang-barang furniture dan elektronik yang kemarin ia beli sudah tertata rapi. Tiara dibantu Kania, Yuna dan Sri beres-beres rumah dan menata barang-barang itu. Sementara Cantika dan Bella tengah bermain di rumahnya Kania yang letaknya persis di samping rumah kontrakan Tiara. Bella adalah anaknya Kania. Umurnya 1 tahun lebih tua dari Cantika. Mereka langsung akrab. Tiara senang karena putrinya tidak bersedih ketika ia memberikan pengertian bahwa sekarang mereka tinggal di sini bertiga dengan Sri. Sama-sama. Ti, mau makan apa? Biar aku pesankan. Mami paling bisa datang nanti malam. Katanya dia juga mau bawa nasi box sekitar 100 pieces untuk kamu bagikan di sini. Kata Mami, kalau bisa malam ini juga kamu undang tetangga untuk mengaji di sini.
Ucap Yuna sambil merapikan kabel listrik di meja untuk menyimpan televisi. Wah, aku malah gak kepikiran ke situ. Jun, makasih banyak ya. Maaf aku jadi ngerepotin kamu sama Mami. Ucap Tiara penuh haru. Kalau gitu, aku pulang dulu. Biar Mas Arya undang tetangga di sini biar datang habis Isya buat pengajian. Kebetulan Mas Arya juga kenal dengan Ustadz di sini untuk memimpin doa. Aku sekalian beliin kue juga ya buat suguhan. Kenis berinisiatif untuk membantu teman SMA-nya itu. Ia senang karena saat ini dirinya bisa bertetangga dengan Tiara. Masya Allah, makasih banyak. Kan iya, dari kemarin aku ngerepotin kamu terus. Ucap Tiara sungkan. Ngerepotin apa sih? Aku senang bisa kumpul lagi sama kamu. Kayak nostalgia tahu gak? Benar gak, Jun? Kania memukul bahu Yuna. Au, sakit tahu. Kamu itu udah punya suami kok masih seperti preman. Kan? Ledek Yuna. Mereka bertiga memang sangat dekat sewaktu sekolah dulu. Haha, aku masih nggak percaya kalau si Yuna sekarang jadi bos. Kamu yang dulu selalu selengean kini tampilannya sangat rapi. Tapi meskipun sudah berubah tetap saja kau masih jomblo. Kania terus saja meledek Yuna. Dasar sialan lo. Kasian banget sih kamu. Jun, cintamu bertepuk sebelah tangan atau memang tidak pernah kau nyatakan? Tanya Kania yang langsung mendapatkan delikan tajam oleh Yuna. Has, diam. Dasar lemes. Tiara tidak menyadari jika yang sedang dibicarakan Yuna dan Kania itu adalah dirinya. Ia menggelengkan kepalanya, melerai dua temannya yang sedang berdebat. Sudah. Jangan bertengkar ah. Ini sudah sore tahu. Kita harus cepat beres-beresnya. Oh iya, ini uangnya. Kania, buat beli kue sama buah-buahan. Tiara mengulurkan 5 lembar pecahan 100 ribuan pada Kania. Namun Kania menolaknya. Apa sih? Gak usahlah. Biarin pakai uang aku aja. Ucap Kania kemudian bangkit untuk bergegas pulang. Ya Allah, Kania, kamu baik banget. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu ya. Amin. Kania tersenyum kemudian keluar dari rumah kontrakan itu. Ia harus gerak cepat untuk mengundang tetangganya dan menyiapkan suguhan untuk pengajian nanti malam. Hei, kok nangis? Yuna melihat sudut mata Tiara yang menganak sungai. Aku terharu, Jun. Ternyata banyak yang peduli dan sayang sama aku. Ucapnya dengan suara bergetar. Yuna tersenyum. Ia mendekat kemudian memeluk sahabatnya dengan erat. Pelukan yang Tiara rasa itu adalah pelukan persahabatan, namun berbeda dengan Yuna yang memiliki perasaan lain pada sahabatnya itu. Jangan pernah merasa sendiri ya. Ada aku. Mami. Kania ada Cantika juga. Banyak yang sayang sama kamu. Di sini kamu aman. Arkan tidak akan bisa menemukanmu. Aku juga memberikan dispensasi agar kamu tidak perlu masuk kantor selama masa perceraianmu. Jangan sungkan untuk meminta bantuanku. Aku akan selalu ada buat kamu. Ucap Yuna sambil mengelus punggung Tiara dengan lembut. Tiara mengangguk. Wanita itu tersenyum penuh haru. Jujur tidak mudah untuknya terlihat bahagia di saat hatinya sedang tidak baik-baik saja. Meskipun ia menginginkan perceraian ini, namun tidak dipungkiri kenangan manis bersama Arkan selalu hinggap dalam benaknya. Apalagi setiap melihat wajah Cantika yang memang sangat mirip dengan Arkan dibandingkan dirinya. Terima kasih, Yuna. Kamu sahabat terbaikku. Ucap Tiara dengan setulus hati. Yuna tersenyum simpul. Dalam hatinya membatin. Apakah ada kesempatan untukku menjadi yang terbaik untukmu? Bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai pendamping hidup. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Arkan belum juga pulang. Bu Chandra dan Arumi menikmati makan malam berdua. Arumi beberapa kali menghubungi suaminya. Namun nomor ponsel Arkan tidak bisa dihubungi. Tentu saja ia sangat cemas. Halo semuanya. Di tengah makan malam itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Seina dan Reno. Pasangan suami istri itu berjalan sambil bergandengan tangan menghampiri Bu Chandra dan Arumi. Mereka sangat mesra, seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Seina, Reno, baru pulang ya? Gimana jalan-jalannya? Seru. Tanya Bu Chandra yang membuat Seina dan Reno sedikit kebingungan.
Arumi langsung mengedipkan mata ke arah mereka berdua seolah memberikan isyarat. Iya, Mah. Seru banget. Maaf ya Mah, lupa beli oleh-oleh. Tadi Seina minta buru-buru pulang. Katanya kangen sama Mama. Ucap Reno. Oh, gak apa-apa dong, sayang. Ayo duduk, kita makan malam bareng. Mama pesan makanan banyak ini. Seina dan Reno langsung duduk dan menatap kagum pada meja makan yang terisi dengan berbagai makanan lezat. Ada acara apa nih, Mah? Tanya Seina. Ini loh, Mama lagi seneng banget. Si Tiara itu sudah menggugat kakakmu dan minggu depan mereka akan melakukan sidang pertama. Mama sangat senang, mulai sekarang tidak ada yang mengatur-ngatur di rumah ini. Ujarnya dengan wajah sumringah. Wah, benarkah, Mah? Bagus dong. Ucap Seina sembari melahap makanan di hadapannya dengan wajah yang sama sumringahnya. Arumi sedikit heran. Bukankah Seina habis dari kantor polisi karena melabrak wanita yang dekat dengan Reno? Tapi kenapa sekarang mereka pulang dan terlihat sangat mesra seperti tidak terjadi apa-apa? Entahlah. Bukan urusanku. Kumam Arumi. Ayo makan yang banyak. Kamu juga nak Reno makan yang banyak ya. Oh iya, kapan orang tuamu kemari, Ren? Tanya Bu Chandra yang membuat Reno mati kutu. Secara tidak langsung Bu Chandra menanyakan soal uang yang Reno janjikan untuk menebus rumahnya. Itu, Mah, Mama dan Papa masih di luar negeri. Katanya mereka akan datang lusa dan membawa uang itu. Mama yang sabar ya. Reno janji akan mengembalikan rumah itu pada Mama. Reno juga sudah pesankan berlian yang Mama mau waktu itu pada teman Mama Reno. Mendengar itu tentu saja Bu Chandra langsung tersenyum lebar. Ia memekik girang seperti anak kecil yang diberi permen oleh ibunya. Wah, terima kasih menantu Mama yang baik hati dan pengertian. Mama percaya kok. Pasti Papa dan Mama Reno sibuk sekali ya. Gak apa-apa, santai saja. Selama rumah itu belum ditebus toh, kita masih bisa tinggal bebas di sini. Apalagi sekarang tidak ada Tiara yang sombong itu. Ucap Bu Chandra yang sejak tadi menunjukkan wajah bahagianya. Mereka pun makan malam dalam suasana gembira. Saling bercengkrama akrab tanpa ada satupun yang memikirkan soal rumah tangga Arkan dan Tiara yang kini porak-poranda. Arumi yang memang lebih banyak diam itu dalam hatinya tersenyum puas. Merasa dirinya telah jadi pemenang saat ini. Selepas makan malam dan mengobrol hingga larut, semuanya pun masuk ke kamar masing-masing. Arumi tidak sabar untuk segera menempati kamar utama yang kemarin menjadi kamarnya Tiara. Ia harus bersabar sampai suaminya benar-benar bercerai dengan istri pertamanya itu. Mas, janji ya tidak akan dekat-dekat dengan wanita manapun. Ucap Seina sambil bergendot manja pada suaminya. Iya, sayang. Mas kan sudah jelaskan di kantor polisi jika itu salah paham. Tante Manda itu adalah klien Papa. Mas gak sengaja ketemu. Untungnya saja Tante Manda mau mencabut laporannya. Iya, Mas. Aku minta maaf soal kemarin. Habisnya Tante Manda itu memeluk kamu sih. Aku pikir ada apa-apa di antara kalian. Ucap Seina dengan bibir mengerucut. Enggaklah. Tante Manda itu hanya kangen sama anaknya yang sudah meninggal. Dia memelukku karena anaknya seumuran denganku. Kamu jangan curigaan terus ya. Aku sangat mencintaimu. Tidak mungkin aku mengkhianatimu. Ucap Reno dengan ekspresi sangat meyakinkan. Reno siang tadi datang ke kantor polisi dan mencabut laporan atas perintah Tante Manda. Reno juga menjelaskan pada Seina bahwa semuanya hanya salah paham. Dan dengan mudahnya, Seina percaya begitu saja. Iya, sayang. Aku benar-benar minta maaf. Aku janji gak akan mengulanginya lagi. Aku percaya kok sama kamu. Ucap Seina yang sudah dibutakan oleh cintanya pada pria yang menikahinya 1 tahun yang lalu itu. Ya sudah. Kamu tidur ya? Istirahatlah, kamu pasti lelah. Iya, sayang. Selamat malam. Semoga mimpi indah. Ucap Seina kemudian memejamkan mata di samping suaminya. Jam menunjukkan pukul 5 subuh ketika Seina terbangun dari tidurnya. Ia yang masih sangat mengantuk itu mengusap-usap sebelahnya. Ada yang aneh karena yang ia sentuh hanyalah kasur dan bantal. Tidak ada Reno di sampingnya saat ini. Seina membuka matanya yang terasa berat. Mas Reno? Mas?
Panggilnya dengan suara serak khas bangun tidur. Tidak ada sahutan. Seina langsung bangkit dan mencari keberadaan suaminya. Di kamar mandi kamar itu pun kosong. Mas Reno kemana ya? Ah, mungkin dia sholat di musala bawah, ucapnya. Seina yang merasa kehausan, memilih untuk keluar kamar. Ia berjalan menuju dapur. Letak kamar tamu berada di dekat ruang tamu. Sehingga untuk menuju dapur, Seina harus melewati tangga rumah kakaknya itu. Namun pandangannya teralihkan saat melihat suaminya turun bersamaan dari atas tangga bersama dengan Arumi. Reno dan Arumi tidak menyadari jika Seina ada di bawah memperhatikan mereka. Sontak keduanya terkejut saat Seina tiba-tiba bersuara dan memberikan pertanyaan menohok. Mas, ngapain dari lantai atas? Dan ngapain juga sama dia? Tanya Seina menatap penuh curiga. Bersambung.